Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Nikolas Kurniawan, dalam Inspirasi Penumbuh Rohani. Hari ini, saya ingin mengajak kita kembali menelusuri akan kisah Nabi Yunus. Dengan tema hari ini adalah tetap berdampak baik walau terdampak hal buruk. Hari-hari ini setiap kita, bahkan dunia, sedang mengalami terdampak oleh hal yang buruk. Dampaknya ini multidimensi. Segala bidang kehidupan terdampak oleh peristiwa pandemi ini. Tetapi ketika kita terdampak, itu berarti kita menjadi korban dari hal buruk itu yang mengenai kita. Tetapi hari ini kita mau lihat bersama dari kisah Nabi Yunus, yang bagaimanapun perjalanan hidupnya yang unik, seorang nabi yang melarikan diri terlebih dahulu, lalu kemudian Tuhan tangkap dia lagi lewat yang masuk ke dalam ikan yang besar, dan dia kembali datang kepada Tuhan. Tetapi setelah itu kita lihat perjalanan hidupnya tidak berhenti sampai di situ. Ada sebuah perubahan yang Tuhan sedang kerjakan. Bukan saja untuk Yunus, tetapi untuk bangsa yang kepadanya Yunus diutus. Kalau kita mau telusuri kisah tentang Nabi Yunus, memang kitab ini berjudul Yunus. Tapi sesungguhnya siapakah tokoh utama di dalam kitab Yunus? Tentu saja serempak kita mengatakan ya pasti Yunuslah tokoh utama, karena dia yang paling sering diceritakan. Dia aktor utama dalam kisah ini. Tapi kalau kita mau telusuri kitab suci kita, setiap bacaan-bacaan yang berkenaan dengan sosok satu tokoh, sesungguhnya di balik tokoh itu ada tokoh yang lebih berpengaruh lagi, yaitu ada Tuhan. Jadi kalau ditanya apakah yang menjadi tokoh utama ini adalah Yunus, sesungguhnya bukan Yunus, tetapi Tuhan yang berotoritas, yang berdaulat penuh atas segalanya. Baik mulai dari pemanggilan Yunus, dari pelariannya, lalu dari penangkapan Tuhan lagi terhadap Yunus, sampai dia diutus kembali ke Niniwe. Dan kita lihat bagaimana Tuhan yang sebenarnya melakukan semuanya, dan dialah aktor utama dalam kisah Yunus. Tuhan memang tidak tampak, tetapi Tuhanlah yang paling memberi dampak dan membuat orang berdampak atau menjadi dampak buat sesamanya. Bacaan kita dari Yunus pasal 1, saya bacakan ayat 13 sampai 17. Ini merupakan bagian yang bagaimana pula Tuhan menjadikan pelarian Yunus itu berdampak. Ayat yang ke-13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus.
Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Dalam Yunus pasal 1 ayat 13-17 ini, kita lihat bagaimanapun Yunus lari dari hadapan Tuhan, tapi pelariannya pun Tuhan buat itu memberi dampak buat tempat di mana Yunus berlari. Buat tempat pelarian yang Yunus pakai, yaitu kapal yang menuju ke Tarsis. Kita lihat bagaimana di dalam kapal itu sebelum Yunus diutus melayani Niniwe di kemudian hari akhirnya dia pergi. Sebelumnya pelarian Yunus ini justru Tuhan bawa sedemikian rupa membuat orang-orang di dalam kapal besar itu berseru kepada Tuhan. Lewat fenomena alam yang Tuhan kerjakan dengan segala macam badai yang menakutkan itu, maka mereka berseru kepada Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan berkarya luar biasa lewat fenomena alam, lewat bencana, lewat laut yang mengamuk itu. Dan kita lihat dampaknya adalah orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut pada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan serta mengikrarkan nazar. Kita lihat Yunus lari, tetapi Tuhan pakai pelariannya itu justru untuk memberi dampak yang baik buat orang-orang di kapal itu. Dan kita lihat kembali di dalam pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai 9. Kalau tadi pasal 1 itu dampak pelarian Yunus, maka Yunus 3 ayat 5 sampai 9 ini adalah dampak pemberitaan Yunus. Singkat cerita, setelah keluar dari ikan besar, Yunus pergi ke Niniwe. Dan lewat pemberitaan Yunus, teguran akan hukuman Tuhan yang akan menimpa mereka. Ayat 5, orang Niniwe percaya pada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, nyebuk sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung, berseru dengan keras kepada Allah, serta harus masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Lalu di dalam Yunus pasal 4 ini selanjutnya kita lihat bagaimana dampak yang Tuhan kerjakan lewat pemberitaan Yunus itu sesungguhnya adalah sebuah dampak pertobatan. Kita lihat walaupun Yunus cukup terkejut dengan respon orang Niniwe yang bertobat setelah teguran penghukumannya akan tiba atas mereka. Kita lihat di sini Tuhan yang membuat pengutusan Yunus, pelayanannya itu justru berdampak buat kota Niniwe. Mereka bertobat, mereka mengenakan kain kabung, mereka kembali kepada Tuhan dan mereka hidup takut akan Tuhan. Lalu yang ketiga dalam Yunus pasal 4, kalau tadi Yunus pasal 1 dampak pelarian Yunus, lalu pasal 3 dampak pelayanan atau ke panggilan Yunus itu kepada Niniwe yang dia kerjakan dan banyak orang bertobat. Maka di Yunus pasal 4 ini dampak keputusan Tuhan terhadap Yunus pun ini sungguh luar biasa. Ayat 1 Yunus pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu
ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya aku dulu lari ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Lalu di dalam Yunus pasal 4 ayat yang keempat sampai 9. Tapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar ia terhibur dari kekesalan hatinya, Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah pula, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Yunus pun marah kepada Tuhan. Lalu ayat 10-11 masih Yunus pasal 4. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, Yunus pasal 4 ini kita lihat bagaimana kalau tadi dalam pasal 1 dia lari dari hadapan Tuhan, lalu dia lari kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Maka kali ini dia justru lari mendahului Tuhan. Setelah sukses pelayanannya, banyak orang bertobat, tapi Yunus menjadi marah. Karena Yunus mengatakan, kenapa tidak dihukum saja orang Niniwe itu? Yunus menyalahkan Tuhan, dan dia merasa dirinya yang tidak taat itu dia ingin mati. Tapi Tuhan masih atas penentuannya menyediakan perlindungan, naungan lewat pohon jarak yang menyenangkan hati Yunus. Tapi pohon itu pun esok paginya atas penentuan Tuhan itu pun menjadi layu dan tidak ada lagi. Sehingga Yunus kesakitan kepalanya karena panas yang terik ke atas kepalanya. Dan Yunus kembali tidak bahagia. Dia kemudian menjadi marah lagi kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Yunus memang adalah nabi yang bukan saja melarikan diri tetapi mudah marah kepada Tuhan. Tapi yang luar biasa kita lihat adalah bagaimana Tuhan bersabar atas Yunus. Tuhan memberdayakan Yunus yang tidak berdaya itu, agar hidupnya berdampak. Satu hal yang membuat Yunus tidak berdaya untuk berdampak sebenarnya karena Yunus belum berlari bersama Tuhan. Dia sudah pernah lari dari Tuhan. Dia pernah lari kepada Tuhan. Dia sudah berlari pula bagi Tuhan dengan melayani Niniwe. Tapi akhirnya dia juga berlari mendahului Tuhan. Dia marah kepada Tuhannya. Satu hal yang belum dia lakukan adalah ia belum berlari bersama Tuhan. Dan Tuhan mengejarnya untuk Yunus berlari bersamanya. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan itu memberdayakan Yunus. Tuhan yang menentukan segalanya. Tuhan yang berdaulat dan dia mau membekali Yunus
dengan kuasanya. Inilah yang menyebabkan kita hari ini dan Yunus pula bisa berdampak saat kita terdampak atau pernah terdampak karena kuasa Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kuasa Tuhan atas hidup Yunus? Dan juga kuasa dan kedaulatan Tuhan atas hidup kita supaya kita bisa tetap berdampak sekalipun kita terdampak hal yang buruk itu. Kuasa Tuhan yaitu kehadirannya, His power, His presence itu adalah His power. Kehadirannya itu adalah kuasanya yang memberikan kekuatan. Presensi Tuhan yang hadir bersama dengan Yunus. Yunus lari kemana? Tuhan temani. Yunus tidak taat, Tuhan masih temani. Yunus marah kepada Tuhan, Tuhan masih temani. Inilah kekuatan kita untuk tetap bisa berdampak di tengah-tengah kondisi di mana kita terdampak. Yaitu kekuatan kita dari kehadiran Tuhan. Yang kedua, kekuatan kita untuk bisa tetap berdaya, untuk supaya kita bisa berdampak dengan baik di tengah-tengah kondisi yang sedang menimpa kita dan kita terdampak oleh hal buruk itu. Tuhan memberikan kuasa yaitu melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita, dedikasi itulah menjadi kendaraan di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Makin kita taat, makin kita kuat. Makin kita tidak taat, makin kita akan menjadi sekarat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua adalah bukan saja kuasa kehadiran Tuhan, tapi kuasa ketaatan kepada Tuhan. Dedikasi kita. Yang ketiga yang menyebabkan kita bisa tetap berdampak baik di tengah-tengah kondisi di mana kita terdampak hal yang buruk. Kuasa itu berasal dari penyembahan kita, worship kita kepada Tuhan, devosi kita kepada Tuhan. Inilah power yang Tuhan sediakan. Lewat ibadah kita, menyembah Tuhan dimanapun kita berada, walaupun mungkin tidak di gedung gereja atau di rumah ibadah, tapi di rumah pun kita beribadah. Dan ini kekuatan kita untuk bisa tetap berdampak baik di tengah-tengah kondisi di mana kita terdampak hal yang buruk itu. Dan kuasa yang Tuhan berikan juga adalah bukan saja kehadirannya, ketaatan kita, juga penyembahan kita kepada Tuhan, tapi juga penyemangatan yang dari Tuhan, motivasi dari Tuhan. Itulah yang jadi kekuatan kita. Inilah yang membuat kita bisa diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk kita bisa tetap berdampak baik. Yaitu Tuhan yang menyemangati kita, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang selalu mendorong kita pada saat kita lemah, semangat dan tidak berdaya. Dan yang terakhir, kuasa yang Tuhan nyatakan buat kita adalah justru lewat hubungan kita dengan Tuhan. Relationship with Him. Hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan kita untuk bisa tetap berdampak baik sekalipun kita terdampak buruk oleh keadaan di sekitar kita. Kita lihat dari kisah Yunus, Tuhan sedang mengerjakan sebuah karya yang ajaib dan indah. Begitu pula hari ini, lewat kisah pengalaman masa pandemi yang kita hadapi, Tuhan sedang membekali kita, memberdayakan kita dengan kuasa kehadirannya. Dan marilah kita mau taat kepadanya, tetap beribadah kepadanya. Tuhan akan tetap memberikan semangatnya dan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita dapat tetap terus berdampak oleh kuasa kasih Tuhan yang memampukan kita untuk berdampak. Karena itu marilah kita terus belajar bagaimana kita tetap berdampak sekalipun kita sedang terdampak hari ini. Berdampak baik tidak bisa dengan kekuatan diri sendiri, kecuali oleh kekuatan Allah Sang Maha Baik. Karena itu janganlah pernah lari dari hadapannya, tetaplah tinggal di dalamnya, tetaplah mengalami kehadirannya, tetaplah taat kepadanya, beribadah kepadanya, tetap disemangati olehnya dan punya hubungan yang dalam dengannya. Selamat berjuang, selamat menikmati
kasih Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Amin.